Halo teman-teman, selamat malam. Jadi kembali lagi bersama kami di Seia Iya. Malam ini kita bakalan ngelakuin break bersama Kak Ahyar Hamka. Dia dari Fakultas Psikologi UNM angkatan 2015. Nah, hari ini kita bakalan ngomongin tentang politik dengan judul pengaruh trustworthy terhadap berlaku memilih pada pemilih pemula di Kota Makassar. Oke, Kak Ahyar udah join. Maka kita undang dulu Kahyarnya buat. Oke, Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Uzi, malam. Iya, jadi malam ini saya kayak bakal ngobrol, nanti Kai sih bakalan nyusul di pertengahan. Oke, sip. Oke. Sebelum masuk ke topik, ini kita agak sedikit membahas dulu tentang Kahyar deh. Oke, Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu boleh, Kahyar. boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman Seia Iya ya, Iya, Kak. dan yang sudah bergabung. Mungkin untuk perkenalan singkat saja ya. Perkenalkan saya Ahyar, nama lengkap dipanggil Ahyar ya, nama lengkap Muhammad Ahyar Hamka. Pendidikan masih menempuh sudah selesai ya, strata 1 Fakultas Psikologi UNM. Untuk status sih sudah punya istri dan sudah punya anak satu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Apa kesibukan sekarang Kahyar? Untuk kesibukan sekarang bingung juga ya, saya sebagai pengangguran, tapi ya saya berusaha untuk tetap produktif. Sedang menjadi ayah yang baik. Ya, Siapa lagi namanya anak Kak? namanya Aludra. Oh, Haludra. Kenapa Haludra? Tuh, saya penasaran ini. Bagus sih namanya. Kalau itu sih sudah dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya ya, dan itu menjadi diskusi yang sangat panjang juga uh, dengan istri untuk nama ya. Mungkin karena ada aturan juga dari Kementerian apa ya, lupa, yang harus 3 suku kata, Kementerian Dalam Negeri, Oh iya. Kemendagri tuh. Jadi harus ada 3 kata tuh. Aludra Gaudia Naurin. Jadi untuk mencari nama untuk anak juga, ini untuk teman-teman yang masih rencana, itu harus dipersiapkan karena harus didiskusikan terlebih dahulu dengan istri juga gitu. Mulai dari kata pertama, kata pertengahan yang kedua, kata keduanya, dan kata terakhirnya itu harus didiskusikan juga gitu. Iya. Nama terakhirnya Haludra Kak itu Marga Namata atau Oh, enggak. bukan? Itu nama, bukan nama marga. Itu Hmm. nama yang dipilih juga oleh istri saya. Oh iya kan biasa kalau ada pasangan yang buat namanya paling belakang itu mungkin namanya bapaknya atau nama Oh, gabungan dari orang tuanya kalau itu tetap gitu-gitu. ada sih. Ada nama Oh, saya. tetap. Mm-mm. Hmm. Oke, jadi tadi untuk Kahya. Kahya, kalau boleh tahu kenapa kita ke Fakultas Psikologi? Uh, Kenapa pilih kuliah Kalau di sana? itu sih ceritanya panjang ya. Karena Hmm. sebelumnya saya kan di Fakultas Psikologi UNM itu masuk 2000, masuk Lima. angkatan 2015. Iya. Sebelum 2015, 2014 itu saya di Fakultas Hukum, ilmu hukum di Universitas Negeri Alauddin Makassar. Nah, Oh, setelah 1 tahun di sana, itu saya beralih dan pindah ke Fakultas Psikologi UNM yang menurut saya jiwanya cocok di situ gitu. oke.
Terus selama di psikologi, kalau bahas tentang karir kayak luar biasa sekali deh. Wah, Saya agak insecure biasa kalau ngomong sama mantan biasa aja sih. presidennya saya dan mantan diklatnya saya. Semua orang luar Iya biasa. jadi iya, jadi di tahun 2018 itu ya, kalau nggak salah Kahir di situ Mm-mm. masih sudah apa ya, pokoknya Kahir itu di diklat, terus saya yang jadi mamanya Mm. dari pas Kahir. Di situ pertama kali melihat figurnya Kahir dan teman-teman. Kan Kahir itu dulu kalau saya nggak salah sering apa join-join, bukan join-join sih, circle lah, circle-circle-nya Kahir kan sama Kak Mudabir, sama Kak yang teman-teman BEM itu yang kayak Iya. waduh. Kamu Dabir nih udah join nih. Halo Kak. Oh iya nih, kalau Kak Habi baru baru saja dibahas nih Kak Mudabir. Iya, jadi itu Kak, kalau seingatnya saya pas saya maba tentang akhir gitu. Nah, boleh nggak sih pas maba itu apa satu hal yang bikin Kahir kayak oke, kayaknya harus Kak lulus di Fakultas Psikologi. Hmm, saat masih jadi mahasiswa baru sih masih meraba-raba aja ya. Karena setahu saya tentang psikologi itu belum terlalu paham juga. Karena Hmm, yang kita itu ya mungkin kayak peramal gitu. iya, dukun. Peramal ya dukun yang bisa baca misalkan zodiak. Oh ternyata pas uh, proses pendidikan, waduh, oh ternyata psikologi itu luas sekali ya ruang lingkupnya gitu. Bukan cuma yang kayak uh, peramal yang gambarannya kita sebelum masuk di psikologi itu bisa baca apalagi namanya nih garis tangan Kayak gitu. apa? Oh Oh, juga ternyata bisa tidak semudah itu guys gitu. bahas tentang apa lagi. Hmm, itu banyak Kahir ya. sama sama di psikologi. Kahir ini luar biasa kalau masalah organisasi. Oh enggak, Di enggak. organisasi apa saja kita selama di psikologi. Kalau di psikologi sendiri, kalau untuk organisasi sih itu di Sesport ya, sebelumnya di Sesport dan setelah di Sesport masuk di BEM satu periode, setelah di BEM di periode selanjutnya di tahun sebelumnya itu 2016-17 ya, setelah 17-18 periode pertama, yang kedua itu di 2019 masuk di pertengahan. Iya, iya. Berarti tadi kan di awal periode Kak Ahyar sebagai diklat. Hmm. Nah, di periode selanjutnya Kak Ahyar alhamdulillah jadi presiden. Hmm. Nah, kenapa Kak? Bisa bukan kenapa sih. Cuman kan kalau jadi presiden itu bukan hal yang semata-mata mengiyakan sebuah jabatan gitu. Tapi satu amanah apa yang besar dan diemban untuk satu periode. Nah, uh, kalau kita bahas di psikologi ada yang namanya resiliensi. Hmm. Ada nggak sih Kak tips dari Kahir gitu untuk mengatasi atau kayak oh ini sih yang saya lakukan untuk uh, apa bikin resiliensinya saya tetap untuk selalu bertahan mungkin, Hmm. terus kayak menghadapi hal-hal yang ada sebagai seorang presiden dan mahasiswa di saat yang bersamaan kayak gitu Kak. Kalau uh, untuk saya mau perjelas dulu pertanyaannya ya, untuk resiliensinya itu dalam konteks apa ya? Dalam konteks mengerjakan tugas Oh, akhir Kak. oh iya. Oke, Iya. kalau untuk itu sih uh, sebenarnya ya sementara menyusun tugas akhir itu proposal ya, dan Iya. sementara juga ikut berorganisasi di BM sendiri pada saat itu. Nah, di sisi lain, kalau untuk memaksimalkan, ya tetap berusaha untuk dimaksimalkan, tetapi ada satu hal yang perlu dikorbankan pastinya seperti itu. Tapi di sisi lain, kita harus ambil positifnya saja bahwa kegiatan ini punya hal yang positif ke depannya, dan di kegiatan lain itu penyelesaian tugas akhir itu akan dimaksimalkan juga waktunya gitu setelah selesai misalkan menjabat di BM gitu, karena ya kalau di BM Fakultas Psikologi sendiri itu ya lumayan kompleks juga ya untuk masalahnya gitu.
Iya, betul betul. Hmm. Itu Kak. Nah, apakah bukan sebagai sih, asal mula dari pemilihan topiknya Kahya, kan Hmm. Kahya deskripsinya Kahya bahas politik. Hmm. Apakah sebagai seorang presiden itu menginisiasi lah, menginisiasi untuk penyusunannya, ya udah kayaknya saya bahasnya politik, terus topiknya adalah pemilihan umum. Oke. Ah, kalau kalau untuk itu sih, untuk topik-topik politik itu memang dari dulu saya senangi ya, isu-isu sosial. eh, dari sejak SMA saya paham dan melihat berita-berita di televisi ya, yang ya masih TV analog gitu. Itu Iya, sudah banyak meluangkan waktu pada saat sekolah di SMA. Ketika balik dari sekolah, ya saya sering mengikuti perkembangan isu-isu politik yang ada di dalam negeri nasional gitu. Uh, Apalagi pada saat untuk penyusunan tugas akhir, menurut saya sih menarik juga nih kalau misalkan kita meneliti tentang topik-topik politik, apalagi di psikologi. Kan psikologi itu iya, uh, setahu sepemahamannya saya ya, belum terlalu dikenal tentang psikologi politik itu. Tahu-tahunya kalau untuk belajar tentang politik itu cuma di fakultas ilmu sosial dan politik, di Sipol, atau di fakultas hukum gitu. Tapi ternyata di psikologi itu ruang lingkupnya luas, bukan cuma iya, untuk psikologi kepribadian, psikologi klinis, tapi psikologi politik juga terwadahi lah gitu. Luas-luas sekali untuk fakultas psikologi. Dan pada saat saya mengikuti konferensi nasional, ada salah satu tokoh psikologi sosial juga yang mengatakan bahwa uh, psikologi itu perlu apa ya istilahnya, politicizing psychology gitu. Ilmu psikologi ini perlu masuk dalam ruang lingkup psikologi gitu. Berani untuk masuk di ruang lingkup itu gitu. betul betul. Karena kalau di psikologi sendiri kan kita ada mata kuliahnya ya Iya, Kak. ada betul. Kita ada mata kuliah psikologi politik. Nah, judulnya Kahir, bukan judul sih, variabelnya Kahir tentang trustworthy itu sempat saya Hmm. dapatkan di kelas itu. Makanya saya cukup penasaran tentang skripsinya Kahir ini, topik Oke. penelitiannya Kahir, Hmm. yaitu pengaruh trustworthy terhadap perilaku memilih pada pemilih pemula di Kota Makassar. Boleh Kak diceritakan gambaran besar dari topiknya Kahir ini sendiri itu Hmm. seperti apa? Oke. Sebelumnya bukan trustworthy ya, tapi trustworthiness itu dari kata Oh, dasar trustworthy gitu. oke. Okay. Trustworthiness itu keterpercayaan calon kandidat wali kota wali kota Makassar yang pada saat pemilihan di tahun 2019 ya. Kalau tidak salah itu ada 4 calon kalau tidak salah. Karena di tahun 2019 saya angkatnya dan saya meneliti di tahun 2020, berarti setelah pemilihan baru saya meneliti gitu. Karena menarik sih pada saat itu. Kenapa saya mengambil topik trustworthiness? Karena saya cerita dulu sedikit ya tentang psikologi Boleh, politik. boleh, boleh. Ya, Silahkan Kak, silahkan. sebelum saya mengangkat topik ini, sebenarnya saya ingin meneliti tentang political ideology. Nah, tapi pada saat diskusi dengan dosen itu uh, ideologi itu kan yang dipahami itu ideologi itu adalah Pancasila gitu di, untuk di Indonesia. Nah di situ mentoknya saya pada saat itu. Jadi saya diskusi panjang lah tentang ideologi politik untuk untuk memasukkan di ruang lingkup psikologi, dan ternyata sudah diteliti oleh beberapa tokoh psikologi sosial termasuk di Indonesia gitu. Nah, saya carilah yang menarik pada saat itu.
karena sebelum pemilihan presiden di tahun 2019 itu sudah ada rilis opinion leader ya dari Lab Psikologi Politik Universitas Indonesia pada saat sebelum pemilihan presiden. Dan menarik pada saat itu sih dilihat bahwa di pemilihan, bukan di pemilihan presiden, sorry, di pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Nah, ada pasangan calon gubernur yang bekerja keras untuk menarik simpati masyarakat dengan kampanye yang luar biasa di beberapa daerah yang membuat acara untuk menarik masyarakat, intensi masyarakat untuk bisa datang di kampanyenya. Tapi ada salah satu calon pasangan gubernur juga pada saat itu ya yang tidak terlalu terlihat lah kegiatan kampanyenya untuk berusaha dengan keras ini ya untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kalau dilihat seperti itu bahwa kurang sekali ya kampanye yang dilakukan. Tapi nyatanya pada saat pemilihan pasangan calon yang tidak terlalu maksimal caranya kampanye itu yang naik gitu. Itu menarik nih untuk diteliti apa ya, dan ternyata yang saya lihat di opinion leader, hasil opinion leader dari Lab Psikologi Politik UI pada saat itu yang menjadi penyebab atau faktor itu tadi ya, itu adalah personality gitu. Itu di aspek personalitasnya itu yang paling pertama dinilai oleh masyarakat pada saat itu, yang menjadi representatif variabel indikatornya itu integritas gitu. Berarti kan kalau integritas itu dari personalnya gitu. Makanya makanya saya ambil topik keterpercayaan calon kandidat. Gitu. Oh, berarti salah satu dari aspek dari variabel itu yang kita ambil untuk dijadikan bahan penelitian. Iya, betul. Oke. Nah, terus menariknya lagi Kak, kan di sini keterpercayaan perilaku memilih pada pemilih pemula. Nah, menariknya adalah di poin itu, di pemilih pemula. Kenapa pemilih pemula Kak? Ya, kenapa pemilih pemula? Karena pas itu masih masih tingginya pembicaraan tentang bonus demografi. Apalagi untuk pemilih pemula itu sendiri, pada saat saya mengambil data awal itu di bawah 50% yang memiliki keinginan untuk menggunakan hak pilihnya gitu. Betul. Kenapa pemilih pemula pada saat itu yang saya teliti itu faktor utamanya karena tidak mengenal halo Kak Ais. Sorry Kak. Ya, kita itu karena tidak mengenal calon kandidat yang maju pada saat itu gitu. Tidak mengenal, dan faktor yang kedua karena wilayah untuk wilayah TPS-nya ya itu jauh. Misalkan kan pemilih pemula itu di umur 17 ya, 18 ya sekarang, kalau 17 tahun ya. Pemilih pemula itu kan 17 tahun. Kriteria saya jelaskan dulu ya, kriteria pemilih pemula itu yang berumur 17 tahun. Ya, catat Nais ya. 17 tahun baru pertama memilih. Nah, di pemilihan gitu. Baru pertama memilih dan memiliki kelengkapan administrasi seperti KTP gitu. Dan berdomisili kalau untuk kriteria sampel saya kemarin itu berdomisili di Makassar. Nah, menariknya karena intensi pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya karena itu tadi tidak mengenal. Makanya saya ambil keterpercayaan kalau untuk kandidat, apakah memang karena kan untuk dipercayakan harus dikenal ya gitu.
Tak kenal maka Pemilih tak sayang, Di. tak kenal maka tak sayang. Makanya harus dikenal dulu supaya nanti akan pemilih-pemilih ini intensinya apakah memang betul-betul ingin memilih atau tidak. Dan menariknya juga kalau apa ya, data di tahun 2019 itu ada 2, berapa juta ya pemilih pemula yang di tahun 2019 itu lumayan ya untuk kontribusi untuk diperebutkan suaranya pemilih pemula. Kalau di Makassar sendiri itu 21.000 untuk Termasuk datanya pemilih salah pemula. satu ya. Ya pada saat Saya 2019 juga kan. pemula pada saat itu. Ya, makanya saya tanya ke Usi, mungkin ada pengalaman yang di tahun 2019 yang memiliki apa ya, yang masuk kriterianya sampel saya pada saat itu. Gimana? Apakah intensi ke pemilih apa ya, intensi untuk memilihnya itu tinggi atau rendah gitu? Kan banyak dipilih Kak. Selain presiden kan ada Iya, kota, betul. gubernur. Terus pokoknya berjamaah sih pada saat itu pemilihan umum. Nah, karena maksudnya saya bukan cuek sih, saya tahu calonnya siapa. Tapi belum ada yang menginisiasi, bukan menginisiasi, belum ada Ya, ibuku betul. siapa yang kita pilih. Nah, sudah saya ikuti pilihannya ibuku saja. Kayak ganti Berarti bertanya, karena Di, kenapa jadi kahirnya yang bertanya? Iya. Ini karena saya pernah juga isi skalanya ke ayah. karena itu karena Itu, faktor Kak. keluarga ya. Ya. Sebenarnya juga Iya. kalau mau dibilang usia 17 itu kayaknya tidak semua orang juga akan sedewasa itu untuk tertarik pada politik, tertarik pada bagaimana ke depannya. Lebih kayak pasti ikut-ikut sama orang tua atau temannya. Temannya juga kayaknya enggak. Ya. Nah, atau emang kayak janjian kita, iwe pernah korupsi di Dok Jamboko. Betul. Pernah ada begitu. Nah, pernah, itu pernah banget. memang seperti itu ya. Apalagi kita di Indonesia bagian timur lah, di wilayah timur yang masih mungkin bahasa istilah ilmiahnya masih feodal ya. Maksudnya untuk Agak berat apalagi misalkan keluarga kita disuruh, oh ini pilih ini ya, ya oke saya pilih itu, ngikut aja ke keluarganya gitu. Itu kan itu masih melekat hal seperti itulah, tapi untuk masih cenderung lah ya, masih cenderung seperti itu, tapi tidak semuanya. Apalagi sekarang itu sosial media itu sangat berpengaruh. Sosial media sangat berpengaruh untuk saat ini. Jadi untuk dinamika memilih, untuk mengambil keputusan memilih pemilih pemula untuk saat ini itu ada perbedaan lah dengan pemilih pemula sebelumnya. Apalagi untuk menjangkau informasi yang ada di sosial media itu sangat mudah sekali. Apalagi teman-teman yang sudah menggunakan Twitter, gitu ya. Kalau di Twitter itu informasinya sangat liar gitu. Betul. Hati-hati kalau di Twitter. Apalagi algoritma sosial media itu, waduh, kita apa ya? Saya contohkan seperti ini case-nya ya. Pada saat pemilihan presiden di tahun 2019 kan ada 2 calon nih. Itu Prabowo, Jokowi dan Prabowo ya. Kalau Ais yang dipilih pada pemilihan presiden siapa? Prabowo. Dia disimpan lagi di live seumur hidup. Kalau sih siapa ya? Saya sama dengan Kak Isi. Kita Prabowo. Ini bukan sama kampanye ya. Ini bukan ini Uzi. Iya. Ini bukan kampanye untuk 2024 ya. Hanya case saja. Saya tetap Prabowo. Hanya case gini. Nah, algoritma media sosial itu yang memainkan itu terkait politik, ideologi individu juga. Misal yang memilih Prabowo pada saat pemilihan tahun 2019, pada saat proses kampanye di pemilihan itu kan panas-panasnya nih informasi
informasi baiknya Prabowo, informasi jeleknya Prabowo, begitupun dengan Jokowi, informasi baik dan buruknya misalkan. Tapi yang pilih Prabowo, misalkan, dia hanya ingin melihat dan membaca informasi yang baik dari calon kandidat yang dia suka gitu, dan tidak ingin melihat atau membaca informasi dari kandidat si Jokowi ini, informasi dari Jokowi yang baiknya gitu, hanya buruknya saja yang mau dilihat, begitupun sebaliknya gitu. Nah, itu ini ya. Seperti itu kan? Kalau misalnya panas itu tadi yang berita suami istri pisah nih, berkelahi gara-gara beda pilihan. Nah, beda kubu. Disitulah terjadi polarisasi karena itu tadi. Iya, betul. Ada Pak Dayat, coy. Halo Pak Dayat, malam Pak. Masya Allah. Pertama kali Pak Dayat join di live saya, ini karena Ahyar ini kayaknya deh, Masya Allah. Karena di tahun diskusi Pak itu juga dari ilmu ini, semuanya dari ilmu Pak Dayat juga yang mengajar sebagai dosen di ini ya, psikologi sosial. Nah, itu tadi sampai di situ kan karena algoritma yang ada di sosial media itu terjadi polarisasi disebabkan oleh juga ideologi individu yang berbeda. Misalkan kan kita di luar konteks ini ya, nanti kita bahas ya lanjutan dari ini. Sebenarnya berangkat dari situ juga. Nah, misal nih case-nya kalau realnya ya Jokowi dan Prabowo itu sama-sama ideologinya nasionalis. Kan kemarin di tahun 2019 itu ada Islam ya, nasionalis dan Islam ya. Kita lihat terpolarisasi dua, itu sangat nyata ya. Itu sangat nyata. Dan dilihat dari misalkan ideologinya yang real bahwa Prabowo dan Jokowi ini sama-sama orangnya nasionalis gitu. Betul. Nah, dan ternyata karena Jokowi ini didukung oleh partai nasionalis, sehingga Prabowo ini didukung oleh partai yang ya mungkin saya katakan ideologinya yang agak religius, itu Islamis ya, itu katakanlah bahwa Prabowo ini adalah simbol dari politik Islam gitu. Jadi bisalah ketebak bahwa pemilih yang memilih Jokowi itu cenderungnya itu nasionalis, dan yang memilih Prabowo itu cenderungnya Islami gitu. Itu kemarin gambarannya seperti itu. Nah, makanya untuk pemilih itu seharusnya bisa menerima atau menyerap informasi yang berimbang supaya tidak ada pengambilan keputusan yang keliru, apalagi misalkan sampai ada yang bercerai dengan suaminya, itu tadi yang dikatakan oleh Ais. Dan pada saat di Jakarta di pemilihan gubernur ya 2017 itu Anies dan Ahok itu kan ada yang nenek Hindun ya. Nenek Hindun itu tidak disolatkan di masjid karena gara-gara memilih si Ahok gitu. Itu tidak disolatkan. Bahkan kemarin contohnya lah kelanjutan dari polarisasi itu Ade Armando kan pada saat demonstrasi unjuk rasa ya di depan gedung DPR RI kalau nggak salah ya. Nah, itu dikeroyok, bahkan hampir ditelanjangi gitu. Iya. Itu gara-gara polarisasi. Nah, itu bahayanya gitu. Makanya kalau di dalam perilaku memilih itu ada pemilih yang rasional, ada yang pemilih idealis, ada yang pemilih itu tadi yang tidak bisa yang tidak bisa menerima informasi yang berimbang, tidak bisa mendiskusikan dengan dirinya. Nah, karena itu namanya kalau di dalam istilah psikologi confirmation bias ya. Itu tidak
itu tidak apa ya, informasi yang diterima itu tidak berimbang, tidak bisa memadukan antara informasi negatif dengan informasi yang buruk yang bisa diterima gitu. Yang hanya yang baik-baiknya saja, tidak bisa. Misalkan nih, ini berat ya kalau misalkan kita bahas, itu akan panjang nantilah untuk episode selanjutnya jika ada. Itu sangat menarik sebenarnya. Amin, episode Makanya selanjutnya. ya itu episode selanjutnya. Nanti kalau misalkan saya sudah mendalami ilmu itu, mudah-mudahan teman-teman bisa mengundang saya lagi untuk diskusi terkait itu. Catat, Oh, berarti ada Gizi. keinginan untuk lanjut S2. Boleh. Karena nah itu alasan saya juga sih kenapa saya ingin melanjutkan S2 untuk psikologi gitu. Oke. Berarti Kak, kan tadi sudah bahas tentang polarisasi. Nah, apakah di pembahasan sebelumnya Kak Ahyar pakai metode penelitian apa di Kalau saya metode penelitiannya kuantitatif. Oke, berarti pakai survei. Bukan survei juga sih. Mungkin untuk kalau metodenya hampir kayak survei ya, tapi kita olahnya dengan metode, kalau di penulisan skripsi itu metode kuantitatif kan, kalau ada kuantitatif dan ada kualitatif kan. Nah, kualitatif itu yang beda juga. Kalau misalkan kuantitatif itu kita akan olah dengan ada banyak aplikasi, ada SPSS, JSP, ada RStudio. Makanya untuk teman-teman psikologi mungkin ada yang melihat live ini, diskusi ini, silahkan dipelajari itu. Mulai dari SPSS, JSP, Jamovi, RStudio, itu banyak kok di psikologi. Bukan cuma teori aja gitu. Makanya jangan heran juga kalau misalkan dapat itu. Kayak kalau untuk kuantitatif itu ya hampir kayak survei juga ya, tapi di sisi lain dia punya metode sendiri untuk diolah gitu. Oke. Berarti kalau boleh tahu Kak, penarikan jumlah subjek nih Kak Ahyar bagaimana kan? Kalau dikatakan pemilih pemula, apakah Kak Ahyar punya data yang tadi Kak Ahyar bilang 21.000, apakah itu spesifik di Kota Makassar, atau Kak Ahyar menarik sampelnya itu dia yang tak terhingga dari Arcisca atau tidak salah teh? Oke, kalau untuk tak terhingga sih itu tidak ya, karena memang sudah ada batasan bahwa untuk di Kota Makassar pada tahun 2019 itu hanya ada 21.000 orang pemilih pemula. Nah, sebelumnya ya ribet juga ya kalau misalkan di psikologi. Ini tidak menakuti teman-teman, tapi inilah serunya kalau misalkan kita kuliah di psikologi. Saya minta izin dulu lah ke fakultas untuk meminta data di KPU. Saya ke KPU Kota Makassar loh pada saat itu untuk meminta data pemilih pemula. Tapi saya minta datanya itu hanya diberikan angka saja. Tapi untuk perinciannya itu tidak gitu. Takutnya kan datanya itu dibocorkan. Tapi kan ini untuk untuk penelitian kan, kita juga punya kode etik lah untuk meneliti gitu. Nah, saya 2 kali untuk mengambil data, dan pada saat yang kedua untuk pemilih pemula itu tidak terincikan ternyata di KPU di Kota Makassar ya. Saya tidak tahu, mungkin saat ini sudah diperbaharui bahwa semua harus spesifikkan semuanya, ini pemilih pemula, ini pemilih milenial misalkan, termasuk untuk keperluan itu tadi. Nah, untuk datanya saya tidak dapat, jadi saya maunya pada saat meneliti, saya maunya random sampling, supaya pengambilan sampelnya itu lebih valid juga ya, dan lebih kredibel, lebih reliable juga. Iya, mau acak. Tapi di sisi lain karena datanya tidak ada, jadi saya ambil purposive sampling aja
Oh, berat. Oke. Makanya pakai kriteria yang tadi itu. Iya, saya pakai purposive sampling. Nah, itu pun saya mengambil data pada saat 2020 karena kan sempat corona ya. Saya sementara. Iya, Nah, ini menarik juga nih, lucu bukan sih menarik, lucu juga pada saat selesai proposal, pada saat selesai proposal 2 minggu setelahnya langsung lockdown gitu. Makanya suruh libur sama fakultas ya 2 minggu. makanya lockdown pada saat itu. Makanya saya 2019 selesai proposal, 2020 1 tahun lockdown, makanya saya selesai di 2021 gitu. Selesai skripsi di 2021 karena tadi lockdown, jadi pada saat kencang-kencangnya corona pada saat itu masih ketat-ketatnya penjagaan, itu saya di kampung melakukan kegiatan produktif itu sambil menjual minuman pada saat itu yang bekerja sama dengan teman yang ada di psikologi juga. Kayak sementara longgar-longgarnya saya kebutlah untuk menyelesaikan skripsi saya gitu. Oke. Nah, berarti Kak pada bukan sih. Nah, pas olah data, mungkin sebelumnya Kaisi ada yang mau ditanyakan? Saya kan Enggak Uzi, bertanya karena saya anak kuali, jadi saya agak bingung kalau bicara kuanti masyarakat Indonesia. Oke. Bukan kayaknya anak kuanti. Kuanti Kak ini. Oh ya, ini ada Kak Sandi ya, kalau tidak salah. Oke, nah kan tadi Kahya katanya masalah metode tadi pakai purposive, pada akhirnya purposive sampling. Nah, di bagian uji-ujinya lagi Kak. Sebenarnya tuh Kak, kalau like di CIA itu banyak kakak-kakak yang bilang, ih kenapa kayak semperulang? Dan memang kita semperulang. Ujian hasil ulang. Ayo ujian hasil ulang. Sidang Ulang. kayaknya ada deh kalau nggak salah. Iya, ditanyakan kembali. Padahal kayak tips Ya, Kak, ini untuk penonton CIA, bagaimana cara ambil datanya kakak-kakak, begitu. Oh, oke. Oh, itu tujuannya ya? Saya baru tahu. Iya, itu tujuannya. Oke. Ini saya baru baca komennya Pak Dayat, sorry ya. Iya. Ini lagi nunggu obat untuk Medina. Untuk Medina semoga lekas sembuh ya. Amin. Tanya Pak Dayat. Kasih Pak, sudah nimbrung Pak. Nah, jadi kembali lagi Kak, tadi sudah bagian purposive sampling, terus uji, berarti kita pakai uji T, kalau saya boleh suka. Karena itu peran ya, itu pengaruh. Kan saya, ini ya, juga untuk teman-teman yang saya tanyakan juga ke dosen-dosen psikologi sih, kan biasanya kita itu di psikologi topik penelitiannya kita itu sangat ya kaku ya. Maksudnya pengaruh itu, kata pertanyaan itu pengaruh, hubungan, perbedaan antara variabel A dan variabel X gitu. Nah ini pun sebenarnya topik saya itu masih terbilang kaku juga ya. Nah ternyata itu untuk membuat judul bukan hanya seperti itu saja, bukan pengaruh, bukan cuma seperti itu saja pengaruh atau hubungan antara variabel A dan variabel B gitu. Nah, bisa juga ditandai misalkan dengan tanda tanya juga gitu. Ada banyak kalau misalkan mau ini untuk untuk teman-teman yang masih proses penyelesaian studi saat ini, kalau bisa ya kasih menarik lah topiknya untuk penelitian skripsinya. Dan saya ini juga ya untuk teman-teman, bukan skripsi itu bukan cuma untuk syarat untuk penyelesaian mengambil ijazah. Silakan dikuasai, itu menarik loh. Untuk penelitian itu menarik sekali. Memang kalau dilihat itu ribet, tapi menurut saya sih untuk menyelesaikan penelitian apalagi skripsi itu
ya lumayan mudah ya. Mungkin hanya kita yang berpikir bahwa ini susah-susah gitu. Tapi ternyata Iya. menarik. Itu menarik untuk meneliti. Sangat menarik. Oke. Berarti Kahir judulnya kan pengaruh, berarti pakai uji Regresi ordinal untuk mengujinya. asli regresi ordinal. Hmm. Nah, kita dari regresi ordinal kita ke pembahasan. Nah, apa pengaruhnya Kak trustworthiness terhadap perilaku memilih? Nah, untuk pengaruhnya itu ternyata keterpercayaan calon kandidat wali kota di Kota Makassar pada saat itu berpengaruh ya. Dia memiliki nilai kontribusi 34%, seingat saya. Ya, karena saya sudah jarang buka ya, tapi seingat saya itu 34% itu lumayan ya. Bukan lumayan sih, itu sangat berpengaruh. Gitu. Berarti dari trustworthiness ini ada berapa aspek Kak, kalau boleh tahu? Oke. Nah itu di pembahasannya saya sebelum revisi ya, saya bahas di setiap aspeknya. Nah, secara garis besar bahwa keterpercayaan calon kandidat wali kota itu berpengaruh ke perilaku pemilih pemula. Dan untuk aspek keterpercayaan itu, trustworthiness itu ada dua dimensi ya. Ada dua dimensi, ada aspek personal dan ada aspek relasional. Untuk aspek personalnya itu ada integritas, ada benevolent, ability dan benevolent, itu ada 3 ya. Integritas ya, benevolent itu kebaik-hatian, yang ability itu kemampuan gitu. Dan yang kedua, dimensi yang itu dimensi relasional, itu ada mutual resiprokal, saling menguntungkan, ada support, dukungan. Yang ketiga, sorry ya, saya harus clearkan ini. Nggak apa-apa jika itu closeness, ditunggu. kedekatan. Oh iya. Oke. Sorry ya. Itu ada kedekatan. Dan ternyata dari kedua dimensi ini itu lebih tinggi pengaruhnya dimensi personal daripada dimensi relasional. Itu lebih tinggi ya. Itu lebih tinggi pengaruhnya dimensi, dua-duanya berpengaruh, tapi lebih tinggi pengaruhnya dimensi personal daripada dimensi relasional. Nah, untuk dimensi personal kan ada tiga aspek nih. Ternyata yang lebih, saya bahas keseluruhan dulu ya. Kan ada 6 aspek semuanya, digabung 2 dimensi. Ternyata dari ke-6 dimensi itu, yang paling tinggi pengaruhnya itu adalah integritas. Nah, integritasnya calon kandidat wali kota pada saat itu. Dan yang kedua, itu integritas dulu ya. Yang kedua itu kebaik-hatian, itu ability-nya ya, ability. Yang itu ability. Yang ketiga itu mutual reciprocal, bukan ya? Yang kebaik-hatian, tiga-tiganya ya, itu terdapat pengaruh dari aspek dimensi personal. Nah, menariknya ternyata di dimensi relasional itu ada 2 aspek yang tidak memiliki yang tidak memiliki nilai signifikansi untuk pengaruhnya ke perilaku memilih. Itu ada 2, itu mutual reciprocal dan support. Support ada ya, sorry, bukan support, mutual reciprocal dan kedekatan. Karena ternyata perilaku memilih itu tidak memiliki saling ketergantungan ya. Saya lupa. Support dengan yang tidak memiliki hubungan itu support, dan ini
kedekatan, support, dukungan, karena emang sampelnya itu kan pada saat itu perilaku memilih pemilih pemula. Jadi memang kan untuk hubungan komunikasi langsung misalkan bertemu langsung misalkan dengan calon wali kota kan terbatas ya. Bukan tidak ada tapi terbatas. Maksudnya mungkin komunikasinya lewat sosial media itu pun hanya sedikit saja, apalagi untuk ketemu langsung kan itu tidak, itu kedekatan. Kalau dukungan itu juga tidak ada. Karena memang bahwa pemilih pemula ini masih pertama kali ya memilih dan untuk mencari tahu pun itu masih baru-baru ya. Dan dukungan itu belum tampak jelas gitu. Apa sih dukungannya ini calon wali kota ke saya misalkan nantinya gitu. Dan Kak, mau tanya. Sorry. Kupotong Kak. Nggak apa, lanjut Tadi saja. bicara tentang pemilih pemula, Ki, bagaimana dampaknya ke dia begitu, ke pemilih pemula. Kak, jadi itu di pembahasan tak ada ndak kayak penjelasan kenapa banyak pemilih pemula yang akhirnya memilih golput? Oke, ada. Sebelumnya saya jelaskan ya di pengambilan data awal saya, dan untuk golput itu sebenarnya untuk lebih memperkaya ilmu teman-teman itu silahkan dibaca penelitiannya Kak Echa Muhammad Reza. Untuk golput memang itu dia sendiri yang tersendiri ya membahas tentang golput, itu lebih kaya lagi untuk referensinya di sana. Nah, untuk pengambilan data awal saya kepada pemilih pemula pada saat itu karena itu tadi tidak mengenal calon, tidak mengenal visi misinya gitu. Jadi tidak tertarik politik. Tidak tertarik gitu. Bukan sih tidak tertarik, dia memang tidak mengenal gitu pada saat itu. Karena kan untuk kampanye-kampanye yang dilakukan oleh calon itu kan untuk apa ya? Yang dilakukan itu untuk menarik masyarakat. Kalau kita lihat ya hanya orang-orang dewasa gitu. Kalau kan teman-teman apalagi yang masih remaja, yang beranjak ke dewasa awal kan, teman-teman suka melihat konser saja ya. Bukan saja, tapi cenderungnya seperti itu gitu. Misalkan ya K-pop, apalagi Blackpink kemarin sudah konser di Jakarta di GBK. Ada yang bela-belain beli tiket jutaan rupiah, belasan juta ke GBK gitu. Mungkin usia atau Ais ke sana kemarin. Astaga, Jeki bilang berdua usia naik pesawat. Naik jet pribadi kita demi Blackpink. Nah, iya kan seperti itu. Yang kedua faktornya itu selain tidak mengenal calon, itu tidak karena TPS pemilih itu jauh. Maksudnya kan pemilih-pemilih itu rata-rata kuliah ya, masih sementara kuliah. Maksudnya masih mahasiswa baru gitu pada saat itu. Jadi pada saat pemilihan ada yang malas, misalkan ke kampungnya, misalkan ke daerahnya, domisilinya, walaupun misalkan KTP bisa ditunjukkan, itu karena apa ya, tidak berpikir bahwa ternyata KTP itu bisa ditunjukkan misalkan di TPS untuk menggunakan hak pilihnya, misalkan di daerah bukan domisilinya, itu tidak terpikirkan gitu. Itu sih hasilnya, apalagi memang karena ada alasan malas juga. Saya sepakat tuh alasan malas itu. Ya. Karena ada tertarik tuh kayak berpikir apa keuntungannya untuk dia gitu. Betul. Negara ini akan terus maju sekalipun bukan buat saya. Betul. Kayak ketara sekali kayak menikmati pembicaraan dari sandar terus maju ke depan. Kak, mau katanya tapi random gini pertanyaanku. Kemarin kan di masa kuliah observasi ada tugas mengobservasi, kan ada tuh ada tugas observasi yang gerak-gerik. Kalau misalnya dia menyentuh hidung, dahi, mengantungkan tangan, ada semua penjelasannya toh Kak, ada di situ.
Terus jadi waktu itu disuruh nonton kayak misalnya pemilihan wali kota. Jadi dua ini dinonton, disuruh membandingkan, terus diobservasi perilakunya. Nah, kalau hasil seperti itu Kak, yang maksudku hubungkan tentang bagaimana observasi di ilmu psikologi dengan politik itu bisa apa ya, valid gitu Kakak, gitu. Bisa divalidkan itu kan waktu itu memang dalam proses belajar. Jadi waktu di kelas itu bukan menentukan bahwa oh ini nih pilihan yang terbaik ini, tapi bagaimana kita tahu bagaimana observasi yang benar di psikologi kayak begitu. Nah, kan itu kalau di psikologi sendiri ya yang dijelaskan tadi Kak Ais itu tentang observasi wawancara, kita itu kan punya metode sendiri ya. Nah, itu punya metode sendiri bagaimana caranya untuk memvalidasi. Kalau menurut saya pribadi sih itu valid, itu bisa. Karena untuk penelitian di psikologi politik itu sudah ada yang bukan sama ya, tapi semacamnya lah, hampir sama lah yang relevan dengan hal itu, bahwa ternyata kepribadian dari calon kandidat presiden antara Prabowo kemarin dengan Jokowi itu bisa diprediksi secara psikologi, di psikologi politik, bahwa misalkan nih Jokowi itu dari kalangan masyarakat sipil, kalau Prabowo kan itu dari militer kan. Dan ternyata dari penelitian psikologi ini kan secara kepribadian Jokowi ini misalkan merakyat, sederhana. Kalau Prabowo kan itu tegas misalkan gitu. Itu dia lebih tegas daripada misalkan Jokowi. Nah, secara ilmu psikologi itu bisa bisa diteliti. Hasilnya kan nanti itu bisa dilihat bahwa ternyata Jokowi ini bisa merakyat, misalkan dia karena dia sederhana, misalkan pengambilan keputusannya seperti apa. Misalkan Prabowo itu karena tegas, dia latar belakangnya militer, dia akan bisa misalkan pada saat memimpin dia akan kepemimpinannya akan otoriter misalkan, kayak seperti itu. Gitu. Itu berasa di kelas psikologi politik maki ini kayak begini pembahasannya kemarin Kak Eca. Gitu. Itu ilmunya Kak Eca juga ya. Kak Eca memang luar biasa dia. Tapi tadi Kak Eca join loh di awal. Di awal banget. 20 menit awal tuh dia Kak Eca ada join. Ya, di penghujung pagi ini Kak. Apa yang kita tanyakan kalau di penghujung? Cepat sekali. Waduh Kak. Sudah hampir hampir 1 jam nih Kak. Tapi tidak apa-apa. Pembahasan ini masih akan panjang lagi. Tidak kan tadi Kahir memang bilang ada part 2. Iya kan kita mau part 2 sama Kahir. Part 2, part 3 bisa. Oh iya. Boleh. Tapi ganti topik toh Kak. Boleh. Tapi tetap lingkup dengan konsep politik. Betul. Itu enggak mesti sih. Nanti itu lebih ke psikologi sosial aja. Saran topik. Luas. Perdamaian bisa Kak. Biar dunia tetap baik-baik saja. Nanti dilihat ya, karena untuk sementara untuk studi selanjutnya untuk S2 itu di Magister Sains Psikologi Sosial Sains. Nah, itu untuk belajarnya nanti. Alhamdulillah sekarang biar bicara lepas toh Kak. Dan mesti dari boleh. Hasil penelitian. Iya boleh. Itu akan lebih kaya lagi sih kalau misalkan mahasiswa yang sudah ambil magister untuk metode penelitian. Saya yakin itu lebih kaya lagi untuk metodenya gitu, untuk metode penelitiannya, karena ada beberapa variabel ya. Iya. Betul. Tapi yang nanti sama Kaisi Recoki Kak untuk persiapan S2. Nah,
kan tadi tentang keterpercayaan. Terus yang paling tinggi ternyata dari dua aspek yang ada itu di personal, tadi yang Kak Ahyar bahas gitu, di personal. Nah, selain itu Kak, apa sih, kalau boleh saya tahu, apa hal yang paling menarik yang Kak Ahyar alami selama penelitian? Yang menarik ya? Yang mungkin selain COVID, kita tulis di dalam skripsi kita itu. Nggak ada sih. Apakah ada yang menangis di balik COVID? Kalau untuk itu sih tidak ada. Masya Allah, saya jujur tidak ada, karena memang saya menikmati selama penelitian itu. Kalau menurut saya meneliti itu asik sekali, asik kalau memang orangnya menikmati, itu tidak dijadikan sebagai beban. Memang sih beban, maksudnya beban bahwa targetnya kita harus selesai misalkan sebelum semester 14 gitu, sebelum 7 tahun misalkan, karena kita punya batasan waktu untuk kuliah kan. Di sisi lain memang itu menjadi tekanan buat kita, tapi di sisi lain kalau misalkan memang kita kutu-kutu itu meneliti, apalagi kalau untuk menjelasnya itu enak sekali, asik sekali ternyata. Kalau misalkan ketemu dengan orang-orang baru tentang topik penelitian kita untuk berdiskusi, apalagi misalkan ketemu dengan respondennya kita, sampelnya pada saat kita jadikan sampel untuk misalkan interview atau diskusi kecil, itu enak sekali sebenarnya, asik itu meneliti. Jangan jadikan, kalau menurut saya ya, banyak teman-teman yang meneliti itu dia jadikan sebagai beban. Mengeluhnya misalkan, wah pembimbingku begini, pengujiku begini gitu. Tapi di sisi lain kita tidak melihat bahwa ternyata naskah yang saya tulis itu belum sesuai dengan kriteria untuk menjadi sebagai skripsi atau artikel gitu. Makanya ketika misal penelitiannya kita itu sesuai metode penulisan skripsi ya, yang ada di panduan skripsi, itu saya yakin satu kali menulis tapi sesuai dengan panduan yang di skripsi, itu satu kali tak untuk proposal langsung maju gitu. Bahkan untuk meneliti itu yang penting datanya misalkan sudah siap untuk dipertanggungjawabkan, untuk dijelaskan. Itu sekali proposal bisa langsung penelitian kalau misalkan memang bagus gitu. Kalau dikerja asal-asalan memang berat, apalagi kalau misalkan setengah-setengah jiwa tidak dikerjakan sungguh-sungguh, maksud saya sungguh-sungguh tidak sesuai dengan kriteria penulisan skripsi gitu. Karena banyak teman-teman yang kesusahan biasanya sih yang saya lihat itu di bab 1. Di bab 1, apalagi kalau misalkan untuk kebanyakan di dinamika antar variabel yang kita angkat untuk bisa dijelaskan gitu. Kan kalau di bab 2 kan itu simple sekali Ji. Dari misalnya definisi, pengertian, variabel X misalkan, aspeknya apa, faktornya apa, itu kan sudah tersedia semuanya. Nah, yang kedua setelah di samping bab 1 yang menjadi persoalan itu di metode, di analisis datanya gitu. Nah, makanya untuk teman-teman yang di psikologi ini, pesertanya tujuannya ini disampaikan ke teman-teman psikologi ya? Umum Kak, tapi masih psikologi yang banyak-banyak. Oke. Untuk teman-teman psikologi, mungkin juga teman-teman di fakultas lain itu tetap belajar analisis data pastinya. Misalkan SPSS, itu tadi yang saya sebutkan, Jamovi, JST, RStudio, dan masih banyak program lainnya. Itu silakan dipelajari, misalkan untuk analisis data hubungan, analisis komparatif misalkan, kuantitatif, itu kan ada uji-ujinya, mulai dari uji normalitas sampai di uji hipotesis, itu panjang. Silakan dipelajari, misalkan ada yang namanya
parametrik, ada non parametrik. Kalau misalkan parametrik itu kalau hubungan itu kita pakai uji apa, kalau pengaruh kita pakai uji apa, kalau misalkan di non parametrik kalau hubungan diuji apa, itu ada semuanya. Tinggal dipahami saja. Kalau misalkan sudah pakai untuk analisis pakai programmer ya, data program itu tinggal di ini aja, banyak di YouTube kok. Yang penting dipaham sih sebenarnya. Teman-teman mungkin sudah paham semuanya. Gitu. Amin. Apalagi maksudnya Ais dengan Usi yang sudah menyelesaikan skripsi, mungkin sudah merasakan ya. Apalagi ketika misalkan ujian hasil itu kebanyakan nantinya di sana yang ditanyakan. Kak, kalau misalnya ini ada adik juga mau meneliti dengan tema yang sama dengan kita, ada enggak saran judul atau variabel untuk adik-adik? Oh iya, berangkat juga Kak, menyambung dulu dari KIC. Nah, penelitiannya Kak ya kan di bab 5 itu pasti punya bagian kekurangan. Nah, mungkin bisa disampaikan juga itu, barangkali penelitiannya Kak ada yang ingin melakukan penelitian ulang, seperti itu. Oke, kalau untuk kekurangannya sih banyak kekurangan ya. Kemarin saya presentasikan di Tamilnas ya, di UI. Penelitian skripsi saya presentasikan. Nah, yang menjadi saran memang sih itu banyak masukan-masukan yang positif buat penelitian saya. Itu yang pertama, mulai dari partisipannya itu perlu ditambahkan lagi dari 100, kalau nggak salah 134 ya. Kalau kita di teman-teman S1 itu sudah banyak kalau 134, ternyata kalau untuk penelitian apalagi skripsi kalau bisa ditambah misalkan 1000 gitu. Untuk bisa merepresentasikan 2000 paling bagus. Tapi kan untuk mengambil sampel sebanyak itu butuh dana yang besar juga sih. Betul. Yang kedua itu saya pakai Google Form. Itu Oke. Saya pakai Google Form karena pada saat itu karena kondisinya corona. Iya, tidak bisa. Kondisinya corona, jadi untuk memvalidasi bahwa benar-benar partisipan yang mengisi skalanya kita itu benar-benar bahwa mereka adalah pemilih pemula. Itu hanya syaratnya saja, tapi yakin dengan hal itu bisalah untuk merepresentasikan bahwa mereka adalah pemilih pemula, karena di Google Form kan itu semuanya sudah ini ya, kita tuliskan syarat-syaratnya bahwa yang mengisi seperti ini kriterianya lah gitu. Dan yang ketiga, kekurangannya penelitian saya itu saya tidak menganalisis semua data yang masuk, misalkan mulai dari kan kalau di Sulawesi, bukan sih, kan di Kota Makassar kan, apalagi pemilih pemula tidak menganalisis ininya ya, demografis wilayah, jenis kelamin. Jenis kelamin di kecamatan juga harusnya itu baiknya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman tadi menyambung dari pertanyaannya ke Ais, teman-teman bisa mengambil atau misalkan meneliti topik yang sama, di sisi lain menambahkan itu tadi wilayah geografis misalkan atau secara lebih luas lah, bukan cuma di Kota Makassar. Itu kan ini sebenarnya menarik juga sebelum 2024 gitu. Betul. Kalau bisa, apalagi di Sulawesi Selatan ya, teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan, ini menarik untuk teman-teman psikologi juga yang mau meneliti tentang topik ini. Itu di Sulawesi Selatan kan juga di 2024 yang pemilihannya, kalau tidak salah. Nah, silakan diteliti. Itu bisa menjadi ya
setidaknya gambaran lah untuk calon kandidat gubernur ke depannya untuk di Sulawesi Selatan gitu. Oke. Kayak sih mungkin lagi kurang baik jaringannya. Beto Kak, Jadi itu tadi untuk bagian dari Kenapa, Hai, kuota A, kuota lanjut, murah kayaknya gue pakai Ais. jelek jaringanku Paket Kak, anu itu kah? Miuzi yang pegang akun saya, iya. Apa tadi Kak? Kedengaran suaraku sih. Iya, jelas. Beto Kak, mau Kak Lanjut. juga tanya-tanya tentang bagaimana menurut Kak tentang ini pemilu kema yang baru saja terjadi dan kesalahan yang menurutnya orang terjadi setiap tahunnya cuma karena keterbatasan waktu mungkin next ya. Oke. Karena Jadi ada kebetulan Uzi dan Sejo ada di grup kema dan itu sangat tegang. Dan Kak Menarik juga ya. selalu Sebenarnya ini bicara di grup Kumal. kemarin sebenarnya ya saya rencana untuk meneliti hal tersebut. Apa Kak? Saya mau meneliti tentang itu. Kenapa sih partisipasi dari pemilih mahasiswa aktif yang ada di pemilihan presiden mahasiswa aktif yang ada di psikologi itu, kenapa sih intensitas perilaku memilihnya itu rendah? Kenapa? Itu apakah karena motivasinya, apakah karena faktor lain lah gitu? Apakah karena penyebab sistem yang ada itu tidak mendukung, ataukah karena memang mahasiswa sekarang itu tidak tertarik lah untuk berorganisasi misalkan. Itu mungkin bisa dilihat gambarannya bahwa teman-teman yang berpartisipasi itu ada intensitasnya cenderung lebih ini ya daripada teman-teman yang tidak memilih. Maksudnya itu lebih berniatlah untuk berorganisasi. Di sisi lain kita tidak boleh menyalahkan juga teman-teman yang tidak memilih gitu. Makanya setahu saya pemahaman saya itu harus memang menarik juga untuk diteliti, untuk diketahui penyebabnya gitu. Bagus juga ini sarannya Farhan, angkatan 22 itu pemilih pemula di pemilu raya Kema. Farhan ini tim saya juga Kak. Jadi memang suka kasih api-api. Bagus. Iya, dia memang api semangatnya saya Kak Farhan. Bagus itu. Mantap Farhan. Ini kayaknya Farhan calon HRD. Amin. Ya Allah. Amin. Kelihatannya ya. Itu sih untuk teman-teman juga kalau di Kemaja harus memang diketahui penjawaban, jangan sampai karena mungkin sensitif ya. Karena sistem Merdeka Belajar misalkan, tapi itu kan belum tapi harus dicari tahu gitu. Kenapa sih mereka tidak memilih? Kan teman-teman itu banyak yang karena Merdeka Belajar itu ada yang mengambil 20 SKS misalkan, tapi itu kayak praktek di luar, misalnya di perusahaan atau di tempat kerja pada saat pemilihan misalkan. Apakah karena mereka di luar jadi untuk kembali, tapi harus dicari tahu lah, jangan sampai bukan karena itu, tapi untuk memvalidasi itu harus diteliti memang. Nah itulah penelitian itu. Kenapa saya bilang asik? Karena meneliti itu untuk menemukan yang namanya kebenaran yang mutakhir gitu. Gitu. Itu sih menariknya, bahwa ternyata yang menyebabkan ini ya, kalau misalkan ini ya gitu. Ini yang mutakhir sekarang, mungkin beda dengan sebelumnya. Begitu. Masih panjang kah? Saya
Tidak ada pertanyaanku. Sudah Masih ada? mana wakilkan Uzi. Karena kalau mau live tuh biasa Kak, nalis memang Uzi itu pertanyaan-pertanyaan. Apa aja? Ya ini Kak contekan. Nah, ya Kak itu sebenarnya kalau untuk apa? Ya, Hilang. sebentar. Gitu Kak. Biar Salah pencet ke Kahir kayaknya deh. Oke. Sabar. Tenang. Sorry. Tadi, sorry ya. Oke. Saya mau lihat pertanyaan siapa tadi itu nggak terlihat nih keluar kita. Rila. Oh, yang Rikal. Iya, apa tadi pertanyaannya? Oh, yang Rikal. bahas masalah uji sampling Kak. Jadi terus Kak Rihan bertanya lagi, ini live-nya di save atau tidak juga. Oh, ya kan di iya. save. Jadi nanti itu tinggal juga nonton ulang. Oke, sip. play nanti di situ. Ya. Makasih banyak Kak Hir sudah mau betul. diganggu malam ini. Apa aja. Saya sebagai memang kalau untuk belajar sebagai pembelajar itu harus diganggu untuk share ilmu lah gitu. Nanti next sama Kiana Pak. Boleh. Mantap. Harus direkam ini boleh. Semuanya boleh. Untuk saya Boleh. semuanya Ini boleh. ini masih bisa bertanya, boleh. Boleh. Silakan. Boleh ke Arsyil. Ya aku lama-lama Aduh. Arsyil. Takut kasih Arsyil kalau juga ini Arsyil caleg bertanya. Oh, caleg. Oh iya Kak. Kalian ada niatan Kalau mau ini jadi Arsyil Kak caleg nggak Kak? Hah? Kalian sendiri ada niatan mau jadi caleg Kak? Kalau untuk itu sih untuk saya ya belum ada niatan untuk ke sana karena saya lihat kondisi apalagi misalkan di daerah mungkin beda dengan perkotaan ya, apalagi daerah sebagai calon legislatif itu, apalagi di kampung saya di Sidrap ya, di daerah saya di Sidrap itu kompetisinya ya begitulah. Saya tidak mendisklaim ini pendapat pribadi saya bahwa untuk menjadi cair itu harus butuh dana besar juga gitu. Tapi di sisi lain apalagi saya tidak terlalu tertarik untuk hal-hal seperti itu. Saya tidak ingin mencampur, ya silahkanlah misalkan orang lain untuk jadi legislator lah gitu. Saya hanya ingin jadi akademisi saja, kalau niatan akademisi. Oke. Memang di akademisi sih fokusnya. Betul. Karena ini sekarang panjang. Ya, Bahwa sekarang iya kakak lagi persiapan apa? Mau daftar S2 tahun ini atau sudah sih. Kalau untuk persiapannya sudah. Ini tinggal tinggal kuliah. masuk saja di bulan 9. Di mana Kak? Di Universitas Indonesia. Masya Allah. Kak, tolong bantu saya sebagai junior Anda. Boleh. Oh, berarti di social science nih Kak. Kenapa social science Kak? Social science ya. Karena menurut saya social science itu untuk mencari hal-hal baru di dalam lingkup psikologi sosial itu menarik sih menurut saya, apalagi untuk mempelajari misalkan perilaku psikologi sosial yang ada di masyarakat itu luar biasa. Untuk variabelnya itu ruang lingkupnya kaya sekali. Mungkin teman-teman baru mendengar misalkan dark kepribadian dark triad ya. Mungkin yang psikologi dark triad itu misalkan dalam perilaku membuang sampah itu dihubungkan semuanya, ternyata seperti ini. Bahkan psikologi hal-hal sederhana. Psikologi sosial itu membahas psikologi lingkungan juga. Misalkan yang ada di Kalimantan, karena dibukanya IKN itu berdampak seperti apa gitu ke masyarakat secara psikologis itu ini semuanya.
ekologi. Harus didengar pertanyaan yang sangat luar biasa ya Kak Arsyil. Kamu pertanyaannya Tips lulus Universitas Indonesia bagaimana Kak? oh untuk lolos itu harus mempersiapkan diri dengan matang. Maksudnya ya harus belajar lah mulai dari sekarang. Misalkan kalau untuk periode ini sudah tes kemarin di tanggal 12 Maret, hari Minggu kemarin ya, itu sudah tes tes SIMAK. Jadi untuk periode selanjutnya gelombang kedua pasti gelombang selanjutnya lah. Untuk gelombang selanjutnya silahkan belajar mulai dari sekarang karena kayaknya bukanya itu Juli ya, Bulan Juli. Bulan 7 nanti tesnya Oktober kalau nggak salah ding. Kemarin saya daftar saya tesnya kemarin Oktober. Makanya untuk persiapannya itu mulai dari sekarang untuk TPA dan TOEFL. Untuk tes itu TPA dan TOEFL saja untuk di UI di SIMAK-nya. Jadi jawaban kunci dari pertanyaannya Kak Arsyil adalah belajar. Belajar mulai dari sekarang. Itu tadi 2 ya, TPA dan TOEFL. Tapi saya yakin Arsyil kan kemarin TOEFL-nya sudah ya setahu saya sudah bagus ya, sudah memenuhi syarat lah. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kak Arsyil juga ini sudah sangat-sangat paham ini, atau sebenarnya Kak Arsyil juga Kak lolos nih. Kayaknya. Tapi dia belum bilang-bilang. Gimana lolos Arsyil? Hah? Mungkin UI? Tidak nggak berandai-andai. Kayaknya mau menumpu ini dari psikologi UNEN ke UI. Pindah relokasi ke semua anak UNM. Oke. Nah, Kak Hyar boleh nggak untuk di UNM? S2 di UNM. Dapat pakai saya S2 di UNM juga. Kenapa? Ini Kak Hyar. Saya sempat tadi baca foto ya Kak Hyar deskripsi. Ya. Kak, mau bertanya apa artinya tiap kalimat-kalimat Bugis itu? Apa ya? Bisa nggak dibacakan? Saya sudah lupa itu. Waduh, di memoriku Kak, di memoriku, di galeriku Ki. Bisa nggak ya? Ada di email gue. Saya cek email dulu nah. Iya. Saya lupa. Sorry. Ya pokoknya Kak Hyar itu motonya ada beberapa. Ada 3 kalau tidak salah. Terus yang kedua itu pepatah Bugis. Nah itu. Betul. Tapi saya lupa. Makasih kakak-kakak yang sudah bergabung. Ada Kak Ija. Semuanya. Kak Ija. Nggak bisa keluar ya? Iya Kak, kalau keluar nanti loh. Saya lupa sekali tuh fotonya untuk deskripsi. Iya. Padahal bagus sih Kak. Kayaknya itu disimpan. Sebentar, DM di Uzi. Lewat iya baru jadi caption video ini. Betul. Boleh nanti saya lihat ya. Oke, sebagai pengganti motor. Saya meminta closing statement-nya Kak Hyar sebelum mengakhiri live ini. Closing statement ya. Saya bingung juga untuk mengakhiri. Kalau saya sih untuk ini ya, untuk teman-teman itu meneliti itu asik. Tapi di sisi lain tuh kita harus berusaha. Tapi dengan usaha yang maksimal. Nah, dengan konsistensi maksimalnya teman-teman berusaha dalam meneliti, itu akan menjadi hadiah yang paling menarik dalam pada mahasiswa yang
sih. Itu ketika selesai, lihatlah teman-teman ketika selesai wisuda foto-foto gitu. Pada saat proposal pun itu foto-foto, waduh, disebar di sosial media, di Instagram, kebahagiaannya seperti apa karena sudah melalui beberapa tahap yang ya menurut saya sih asik tapi dengan usaha yang sangat maksimal gitu. Betul, betul. Oke, Kak Ija bilang tidak bisa mengakhiri Kahiyar. Begitu emang saya ya selalu diakhiri. Oke, karena ini bukan video call, jadi kita tidak bisa men-spill apapun. Oke, baik. Kak Aisyah, sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, sorry sebelumnya aku matikan videonya karena semakin jelek jaringan. Oke. Saya sebelumnya mohon maaf ya Kak. atas kekurangan yang saya sampaikan. Mungkin itu keterbatasan saya. Nantinya saya masih ingin belajar lagi. Belajar, dan berkarya. Amin. Ya Allah, amin. Sehingga saya ucapkan banyak terima kasih ke Kak Ahyar, terus ke teman-teman yang sudah nonton, ke Kak Ais yang sudah berjuang juga dengan jaringannya. Sukses. Tadi juga beberapa pertanyaan. Iya Kak, betul. Jadi untuk platform sendiri kami akan save live ini, jadi silahkan untuk dinonton kembali. Terus Kak Ahyar juga kalau misal memang insya Allah jadi part 2 berikutnya kami akan segera menghubungi. Saya Uzi dari Seia Iya. Mohon pamit undur diri. Terima kasih Kak Ahyar. Terima kasih Kak. Terima kasih semua teman-teman yang sudah nonton. Iya. Terima kasih Kak. Terima kasih Uzi, Ais.